generasi kita ini keren-keren banget, contohnya Lesti itu saya suka banget gitu ya. Saya juga kadang mau belajar, oh ternyata saya ini lahir dari artis yang hanya punya ciri khas. Kita perlu belajar dengan adik-adik kita itu dengan misalnya penghayatannya. Saya suka itu dengan suara Lesti, itu sudah keren banget ya. Aku pengen loh, tapi tidak harus menyerupai karena saya sudah sukses buat adik-adik. Sekarang ini dunia dangdut itu masih tetap stabil, tetapi terkadang ada orang mengatakan kenapa sih kalau kita mau masuk ke dunia entertain itu harus pakai settingan. Karena memang bukan kita berpikir untuk gimana-gimana, tapi settingan itu tentunya kadang branding sama senior itu bagus ya kan, tetapi asal jangan settingan yang negatif, jadi membuat orang bingung ini beritanya benar atau tidak. Tapi tampilkanlah kemampuan kita, contohnya dengan lagu yang baik, syair yang baik, dengan aransemen yang baik, itu tentunya akan digemari. Itu aja sih menurut saya. Tapi biasanya kan kalau dulu penyanyi dangdut dulu kan suara yang utamakan, bukan penampilan dan bukan goyang. Gimana, Mbak? Kalau dulu kita mau jadi artis, itu produser yang melihat kita lalu dikontrak, gitu kan? Tentunya dengan punya talenta, misalnya suara, ya kan, ciri khas, gitu kan, dan penampilan perform. Tapi sekarang ini banyak artis-artis yang hadir, mungkin mereka dengan adanya dana mereka bisa bikin lagu, beli lagu, dan bisa syuting klip, dan bisa memproduksi sendiri diri mereka sendiri. Jadi silakan aja untuk menjadi artis, tetapi di sini pesan saya untuk bisa menjaga perform ya, seksi boleh ya, nggak dilarang, tapi kita harus jaga perform tentunya yang bisa bisa memperlihatkan untuk anak-anak kita bahwa kita menyanyi dengan pakaian yang cantik tapi sudah seksi, jadi nggak usah terlalu bisa seksi sedikit boleh lah ya. Tapi melihat sekarang yang penyanyi baru Madana sudah baguskah atau seperti apa? Wah, penyanyi baru sekarang keren-keren suaranya. Kadang-kadang saya juga mau belajar gitu kan. Kadang kita senior, anggaplah senior ya, yang lebih tua. Terkadang kita berpikir, kok suara penyanyi adik-adik kita ini, generasi kita ini keren-keren banget. Contohnya Lesti itu saya suka banget gitu ya. Saya juga kadang mau belajar, oh ternyata saya ini lahir dari artis yang hanya punya ciri khas. Kita perlu belajar dengan adik-adik kita itu dengan misalnya penghayatannya. Saya suka itu dengan suara Lesti, itu sudah keren banget ya. Aku pengen loh, tapi tidak harus menyerupai karena saya sudah sukses buat adik-adik saya yang sekarang ini hadir menyajikan musik dangdut yang punya suara dan perform yang Tapi di Lesti sekarang lagi ramai dibicarakan soal mau nikah muda. Madana seperti apa? Kalau menurut saya sekarang ada berita tentang Lesti ingin menikah muda, silakan saja, asal dirinya memang sudah siap untuk kesana. Menikah muda itu kan baik juga ya, supaya kita kita orang tua tidak was-was. Kalau sudah siap silakan saja, calonnya sudah siap silakan saya setuju dengan nikah muda asal sudah siap. Daripada berkeliaran kita jadi lebih was-was. Silakan. Oke, by the way, soal katanya rencana ini mau rujuk sama mantan. Kenapa sih alasannya mau rujuk? Iya, ada banyak teman-teman yang bilang rujuk aja sama Mas Imam gitu kan. Saya sempat berpikir rujuk nggak ya gitu, karena teman-teman bilang begini, udah rujuk aja deh, kembali memperbaiki lagi hubungannya dengan rujuk dengan Mas Imam, karena dari Mas Imam juga punya anak ya kan, dia sebenarnya akan menikah. Oh ya, karena anak-anak sudah besar terus ingin menikah, tentunya kan mereka ingin punya keluarga yang lengkap. Iya, sempurna ya, lengkap. Selain itu apa yang membuat mendorong Mbak Nana? Karena kan pernah kecewa. Sebenarnya sih untuk rujuk lagi itu ini ya, banyak bahasa-bahasa dari teman-teman saja dan saya cerna gitu. Rujuk gak ya? Atau gimana ya? Gimana sih yang kita
silaturahmi baik, bukan artinya kita silaturahmi baik terus kita kembali seperti suasana yang dulu, bukan ya. Kita lebih kepada peduli kepada orang yang pernah menjaga kita, memberi kita lahir dan batin, dan mempunyai dan memberikan kehidupan untuk saya. Tapi nggak ada rasa takut lagi nggak sih? Karena kan Mas Imam selalu kemarin masuk itu karena faktor X, artinya memakai. Iya. Nah, takut nggak nanti akan seperti itu lagi? Ada komitmen nggak? Takut. Jadi kalau saya ini takutnya seperti ini. Saya percaya Mas Imam itu mungkin sudah ada perubahan yang lebih baik dari kemarin. Karena nggak mungkin kan itu saja yang harus dikonsumsi. Tapi memang ada juga rasa ketakutan saya. Aduh, nanti gimana ya gitu. Tapi akhirnya saya berpikir kita jalani aja dulu, masih memerites, ya kan. Kalau seandainya nanti sebentar lagi ini mau bebas, saya juga konsentrasi dengan diri saya, dengan banyak cita-cita saya yang lain yang harus saya fokuskan. Kapan rencana akan kembali untuk ujuk? Kalau nggak salah masih nanti bebas di bulan 12 ya. Dan ini Mas Imam sedang mengeluarkan hasil karyanya, ciptaan lagunya yang terbaik dan dinyanyikan oleh Mbak Rita Sugiarto. Keren loh, saya udah dengar lagunya. Di dalam penjara membuat lagu itu memang dibuat sendiri untuk dibuatkan untuk Marita atau memang pribadi tapi Marita mau? Kayaknya Mas Imam itu waktu saya kunjungi ada beberapa bulan yang lalu, Mas Imam bilang begini, Mas saya punya lagu bagus, dan saya tanya untuk siapa lagu ini. Mas Imam bilang ini untuk Mbak Rita. Wah, keren banget pastinya. Kalau sudah Mbak Rita nyanyikan pastinya keren banget dengan suara khasnya. Iya kan? Oke, lagunya judulnya apa sih? Boleh bocoran dikit? Lagunya kalau nggak salah kemarin aku takut kehilanganmu. Apakah itu menyindir juga ke Madiana atau gimana? Saya suka dengan syairnya karena belakangan ini Mas Imam banyak mengeluarkan judul-judul lagu yang saya tidak suka, dan sering saya bilang jangan bikin judul lagu itu dong, karena banyak judul lagu yang kami nyanyikan itu masuk dalam kehidupan kami. Contohnya Jangan Tinggalkan Aku, Selamat Jalan, Doa Suci, Jandaku yang paling saya tidak suka. Waktu Mas Imam menyanyikan lagu Jandaku, saya bilang aduh aku tersinggung nih, saya bilang padahal saya lagi hamil besar. Ternyata benar jandaku, janda aku menjanda karenanya. Oke, terakhir harapan buat Mbak Dina nanti ke depannya seperti apa? Kenapa? Ke depannya seperti apa nanti? Kedepannya saya berharap saya bisa lebih baik lagi dari kemarin. Apa yang saya inginkan bisa Allah kabulkan dan ridhoi. Saya bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya, dan untuk Mas Imam saya berharap bisa kembali pulang, bisa bebas dari LP, dengan juga keinginan-keinginan dan harapan-harapan yang lebih baik ke depan, meninggalkan yang sudah dikubur habis di LP itu. Oke? Untuk kita semua sukses dan sehat selalu.